Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan temukan bagaimana memiliki keyakinan Yesus itu dahsyat. Kalau kita yakin Yesus dahsyat, pasti kita akan ambil langkah-langkah iman bersama dengannya. Mau tahu bagaimana? Karena itu mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. We meet again. Ya, kita jumpa kembali di dalam program Life Unlimited ini bersama dengan saya, Susan Hoover, orang Kanada yang sudah lama sekali di Indonesia, sudah jadi kayak orang Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan series kita, pelajaran kita tentang mukjizat Yesus. Gak habis-habis karena mukjizat Yesus begitu banyak. Kalau ada pemirsa setia yang merasa, wow cukup banyak ya mukjizat Yesus. Masih ada banyak lagi dan bukan saja sampai di situ. Di Injil Yohanes dia pun katakan bahwa mukjizat Yesus itu tidak semuanya pun dituliskan. Kalau dituliskan semuanya, tidak ada cukup banyak kitab atau buku di seluruh dunia yang dapat ya dituliskan semuanya. Begitu banyak hal yang Yesus lakukan. Nah itu pun 2000 tahun yang lalu, apalagi sampai hari ini. Karena Yesus tetap sama dan kita pun masih alami mukjizat. Nah kabar baiknya pun pemirsa Life Unlimited masih alami mukjizat. Kan setiap program bisa lihat ada nomor WhatsApp, ada nomor yang bisa dihubungi. Dan pemirsa Life Unlimited hubungi kami, tim Life Unlimited. Ada yang minta doa, ada yang minta kami berdiri sama-sama dalam iman, ada yang bertanya sesuatu. Tapi tim layani dan jawab dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Dan kabar baiknya setiap bulan saya terima laporan-laporan, kesaksian-kesaksian dari pemirsa yang alami pertolongan Tuhan dan mukjizat daripada Yesus. Hari ini mungkin saya bisa baca satu dari seseorang dari Makassar, itu Sulawesi. Berkata kemarin minta doa untuk anaknya yang sering sakit kepala. Bahkan sakitnya hampir setahun. Oke, jadi ini bukan sakit kepala masalah kecil, tapi masalah yang cukup besar. Tapi berkata, puji Tuhan setelah didoakan, ini adalah dia beri kabar 10 hari kemudian setelah didoakan, memberi kabar sukacita. Demikian siang Mbak, terima kasih anak kami sudah sembuh. Wah kami juga sangat senang sekali mendengar setelah 1 tahun sudah bergumul, sudah ada kesembuhan daripada Tuhan. Luar biasa sekali puji Tuhan dan semua pemirsa yang mau didoakan atau alami mukjizat boleh juga hubungi kami. Setelah program ini selesai bisa lihat nomor dan bukan saja nomor WhatsApp dan nomor yang bisa dihubungi tapi berbagai sosial media. Mungkin mau belajar lagi bersama dengan saya di YouTube ya, atau Instagram, Facebook dan TikTok ya. Semuanya di mana di posting-posting video yang dapat memberkati. Hari ini kita akan lanjut series kita tentang mukjizat Yesus dan belajar bagaimana keyakinan Yesus dahsyat. Banyak orang berpikir mukjizat terjadi saat kita ambil langkah-langkah iman, tapi ada sedikit salah pengertian tentang itu. Jadi saya harap hari ini kita dapat pengertian yang benar. Dan itu semuanya mulai dengan kita sendiri yakin bahwa Yesus itu dahsyat. Bagaimana kita bisa yakin Yesus itu dahsyat? Kita bisa belajar bersama-sama dari seseorang yang benar-benar yakin dan melihat kita dari tindakannya. Yakin sekali Yesus itu dahsyat. Itu dari seseorang yang buta, namanya Bartimeus. Mari kita lihat bagaimana dia terinteraksi dengan Yesus. Kita akan baca dari Markus 10 mulai dengan ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk
di pinggir jalan. Jadi sudah beri kepada kita satu bayangan atau bagaimana hal-hal ini terjadi, apa yang terjadi hari itu. Jadi yang pertama kita bisa lihat itu ramai sekali orang, mereka dalam perjalanan, dan ada duduk di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, namanya Bartimeus. Nah, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saat dia dengar itu Yesus yang lewat, dia tidak diam. Dia mulai panggil-panggil, Yesus, Yesus ya, kasihanilah aku. Ini menariknya, ya, orang pun minta kepadanya untuk jangan, ketika dia didengarnya, ya, orang pun nanti berkata kepadanya, ya, untuk jangan gitu kan, jangan melakukannya. Mereka menegur supaya dia diam. Namun semakin keras dia bersuruh, ya, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, awalnya kita lihat begini, ini orang buta. Berarti dia tidak bisa lihat dengan mata jasmani, mata fisik, dia tidak bisa melihat itu adalah Yesus. Dia harus dengar itu adalah Yesus. Nah, mata rohaninya dia tangkap kalau Yesus itu berkuasa, dia dapat benar-benar mengenal siapakah Yesus, tapi mata jasmaninya tidak bisa melihat. Dia orang buta, dia seorang pengemis. Tetapi menariknya, dia sudah dengar tentang Yesus. Nah, sekali ini dia pun dengar bahwa itu Yesus yang lewat. Tapi praktis dia sudah dengar sebelumnya siapakah Yesus dan apa yang Yesus sanggup melakukan. Oke, jadi dengar tentang Yesus itu yang membangkitkan keyakinan atau iman. Jadi banyak orang merasa kurang yakin, tidak tahu. Jadi kita harus tahu di dalam firman Tuhan berkata, ya, dalam Roma 10 berkata apa? Bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Iman itu timbul dari pendengaran. Jadi bagaimana iman itu datang kepada kita? Bagaimana iman itu timbul? Dari pendengaran. Jadi si Bartimeus ini kenapa dia begitu yakin, kelihatan ada iman sampai mau teriak-teriak dan tidak berhenti sampai tidak mau dengar orang lain. Dia benar-benar yakin ada mukjizat di dalam Yesus karena dia sudah dengar tentang Yesus. Bukan saja Yesus lewat, orang bilang itu Yesus. Oh, siapa Yesus? Dia sudah tahu siapa Yesus dan apa yang Yesus sanggup lakukan. Sampai dia yakin kalau Yesus pernah menyembuhkan orang buta yang lain, Yesus sanggup menyembuhkan dia yang buta. Jadi saya berharap melalui program Life Unlimited ini juga kita dengar-dengar tentang Yesus tanpa kita menyadari pun itu akan membangkitkan keyakinan dan iman dalam kehidupan kita. Bukan karena kita lakukan sesuatu, karena mendengar tentang Yesus itu membawa iman kepada kita. Jadi kita bukan harus melakukan sesuatu, cari-cari iman di mana. Saat kita mendengar tentang keajaiban Yesus, itu membuat kita begitu yakin Yesus dahsyat, itu membangkitkan iman. Bahkan saya memiliki satu kesaksian lagi. Ada video kesaksian tentang seorang pemirsa Life Unlimited yang pernah berbaring sakit di rumah sakit dengan masalah cukup besar. Tapi melalui dengar tentang Yesus melalui program ini, mereka mendapatkan iman, menerima kesembuhan, dan menjadi pelayan Tuhan. Mari kita saksikan video kesaksian yang sangat menarik ini. Kemudian mereka periksa demi periksa, ternyata jantung saya sebelah ini sudah tidak bergerak. Saya sakit di dada ini. Saya bilang sama istri bahwa saya sudah mau mati. Kami pergi ke dokter ahli untuk periksa. Kemudian dikasih rujukan. Setelah dikasih rujukan, saya langsung ditahan di rumah sakit jantung karena ternyata sakit saya sudah parah. Nah, setelah saya sakit itu dia, dokter katakan bahwa saya harus dipasang ring atau di bypass, itu dua. Kemudian saya pikir, aduh kalau mau pasang ring, mau bypass, lebih baik sudah, tidak usah, biarkan saya mati aja, saya bilang begitu. Pada suatu ketika, pada hari Minggu itu, saya itu waktu itu saya bilang coba ganti di siaran-siaran rohani. Kemudian dapat Ibu Susan over sementara khotbah.
Nah, di situ dia khotbah tentang Yakobus 5 ayat 15 bahwa doa yang lahir dari iman sanggup menyelamatkan. Kemudian Ibu Susan jelaskan bahwa menyelamatkan itu menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan. Dari situ saya ambil suatu keputusan untuk percaya Yesus secara sungguh-sungguh. Saya ambil firman itu, saya taruh dalam pribadi saya bahwa saya harus sembuh, saya akan sembuh, saya sembuh. Dan lewat pelayanan yang dibawakan oleh Ibu Susan, iman saya dibangkitkan, iman saya dikuatkan, sehingga saya punya gairah, saya punya semangat, saya sehat, saya sembuh. Puji Tuhan, dari tahun 2018 sampai 2023 ini saya sudah tidak minum obat. Oleh karena Kristus saya boleh disembuhkan. Waktu itu ada iklan di bawah itu, dia bahwa ada buka sekolah, tapi ternyata sekolah waktu itu masih onsite di Medan. Nanti 2021 baru saya mendaftar di WIBI secara online. Sehingga tahun demi tahun saya ikut kuliah di WIBI, jadi tahun pertama sampai tahun kedua. Kemudian pada bulan Juni tahun 2023 saya diwisuda, dan bulan Juli saya buat ibadah di rumah kebun ini dia untuk buka pos misi yang ada di Talaut ini. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan dari saya mengenal WIBI, sehingga saya bisa juga membuka pos misi yang ada di Talaut ini. Biarlah kita tetap memuliakan Kristus dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, Shalom. Wow, semuanya mulai dengan dengar program ini, mendengar bagaimana Yesus pun adalah iman, dan iman itu datang dan mengubahkan sampai mengalami kesembuhan, hidupnya ditransformasi, belajar di sekolah Alkitab sampai hari ini sudah terbukti melayani begitu banyak orang, lakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Daripada waktu itu pun direkam video kesaksian, sudah tambah-tambah lagi sampai melayani orang sakit yang lain dan mereka pun disembuhkan. Itu kan karena Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Jadi mulai dengan kita dengar, Bartimeus pun mulai dengan mendengar, belum bisa melihat, tapi sudah mendengar tentang Yesus. Itu membangkitkan imannya. Tapi bukan saja sampai di situ. Kalau kita lihat di ayat 49 berkata, dia memanggil, suruh memanggil Yesus. Orang pun katakan diam. Dia makin bersuruh, makin yakin, makin teriak untuk Yesus. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini luar biasa kan kabar baik. Mereka berkata kalau Yesus memanggilmu, oh kuatkanlah hatimu, sesuatu yang terjadi. Wow, luar biasa. Nah kita pun yakin. Kenapa kita bisa yakin hari ini? Kita tidak seorang bagaimana yang duduk di pinggir jalan, tapi kita yakin karena pribadi Yesus itu tidak berubah. Ini orang yang berbeda, di jalan yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Semua berbeda-berbeda. Mungkin dari para orang buta yang sebelumnya. Bahkan cara Yesus menyembuhkan pun berbeda. Tetapi yang tidak berbeda dan tidak pernah berubah, yang tetap stabil selama-lamanya, itu adalah pribadi Yesus. Jadi kalau kita dengar tentang Yesus, Bartimeus telah dengar tentang Yesus. Nah saat Yesus lewat, itu bukan Yesus dengan sikap yang berbeda, munya berbeda, kuasanya berbeda. Tetap dapat melakukan hal yang sama. Sama bagi kita semua hari ini. Kita mendengar tentang Yesus. Tapi Yesus yang kita dengar di dalam mukjizat ini, di dalam Alkitab, ya itu semua tidak berubah. Yesus yang kita miliki hari ini. Memang hari ini kita mungkin seperti merasa Bartimeus dengan maksudnya tidak bisa melihat Yesus di depan kita. Bukan saja karena mungkin kita buta, tidak ada masalah mata mungkin, tetapi karena Yesus tidak jalan lagi di dunia ini sebagai manusia. Dia setelah dia mati bagi dosa kita, dia sudah bangkit dari kematian, naik ke surga. Dan sekarang saat kita percaya kepada Yesus adalah Roh. Yesus mengutus Roh dari surga, dan Roh itu yang membawa namanya, membawa semua kuasanya
Roh Kudus menjadi penolong kita dan dapat melakukan segala sesuatu. Tetap ada kuasa dalam nama Yesus. Jadi memang kita tidak dapat melihat Yesus dengan mata ini. Tetapi sama seperti Bartimeus, dia tidak lihat Yesus dengan mata. Dia dengar. Dan dari pendengaran itu membawa keyakinan. Dan dia yakin bahwa Yesus itu tidak berubah. Dia minta, kasihanilah aku. Sudah mengasihani orang lain. Mengasihanilah aku Yesus. Dan Yesus tetap melakukannya. Itu kabar baik bagi kita semua juga hari ini. Yesus tidak berubah. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, Yesus masih bisa lakukan. Saya ingat salah satu tempat pelayanan di mana saya membuat pelayanan kesembuhan bagi ribuan orang. Saya ingat ada orang yang tidak dapat melihat, orang yang buta. Dan saya menceritakan bagaimana Yesus yang 2000 tahun yang lalu membuka mata orang buta, membuat yang lumpuh dapat berjalan. Dan Yesus tidak berubah. Dan itu sekalipun mungkin malam pertama atau pertama kali mereka dengar nama Yesus. Yang luar biasa sekali. Mata yang tidak dapat melihat sebelumnya jadi terbuka dan mereka dapat penglihatan dan buta benar-benar melihat dan banyak mukjizat lain terjadi. Memang hari ini kita dapat menerima dan mengalami karena Yesus tidak berubah. Yesus tetap sama, dia tidak pernah berubah dan itu menjadi pun keyakinan kita yang luar biasa. Yesus dahulu dahsyat, Yesus sampai hari ini dahsyat. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang sangat unik daripada kisah ini yang banyak orang belum ketahui. Jadi karena itu kita akan menyaksikan satu video klip yang singkat. Dan saya minta maaf karena video klip yang saya pilih itu seperti kartunnya. Kenapa saya pilih yang seperti itu? Karena itu yang lebih menunjukkan bagian ini. Banyak yang lain lupakan seperti tidak baca. Jadi mari coba perhatikan sesuatu yang unik yang ada dalam video klip ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Son of David, have mercy Quiet. on me! Jesus doesn't concern you. You're blind, beggar. Move! Jesus! Son of David, have mercy on me! Son of David, have mercy on me! Tell him to come here. Be of good cheer. Rise. He is calling you. What do you want me to do for you? Rabbi, that I may receive my sight. Go your way. Your faith has made you well. I can see. Thank you, teacher. I can see. Ya, bagaimana? Mungkin ada yang perhatikan bahwa saat Bartimeus dipanggil Yesus, dia melakukan sesuatu. Nah, mungkin ada yang lihat, saya pun udah berubah waktu nonton video itu. Ya, saya pakai ini sebagai satu ilustrasi apa yang Bartimeus lakukan. Kalau tidak ada yang melihat tadi, mari kita baca di dalam ayat-ayatnya. Berkata dalam ayat yang ke-50, lalu dia meninggalkan jubahnya, dia segera berdiri pergi dan mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan ini memang saat-saat mukjizat terjadi. Wah, luar biasa. Jadi ingat, dia dengar Yesus lewat, dia teriak-teriak, orang suruh diam, dia teriak-teriak lebih lagi. Yesus memanggil dia. Dan saat orang katakan, kuatlah hatimu, Yesus memanggil engkau. Berkata, lalu dia menanggalkan jubahnya,
Makanya ada tadi di video klipnya, lalu pergi mendapatkan Yesus. Nah, kenapa itu penting? Kita harus tahu ada arti, bukan dia buka baju, bukan buka jabu, itu jubahnya, itu bagian luar seperti ini. Nah, saat dia tahu Yesus memanggilnya, dia buka ini. Kenapa? Oke, saya pakai ini sebagai ilustrasi saja hari ini untuk mengerti. Pada hari itu untuk membedakan seorang pengemis yang layak meminta seperti seorang buta, mereka kasih jubah, mereka kasih seperti sesuatu yang menandain bahwa itu tandain itu adalah berhak untuk meminta-minta dan tidak bisa bekerja. Nah, itu budayanya. Kalau pada saat itu saya berpikir ini bukan cocok juga di Indonesia ya, supaya yang layak bekerja, yang sehat-sehat dapat bekerja. Dan yang meminta sebagai seorang pengemis yang benar-benar hidup dari minta-minta, itu hanya yang benar-benar berhak, yang layak karena tidak dapat bekerja. Jadi Bartimeus, dia pasti menggunakan haknya karena dia orang buta, dia tidak dapat melihat. Dia menggunakan jubah sebagai hak seorang pengemis. Tapi luar biasa, saat dia tahu Yesus memanggil, dia langsung meninggalkan dan tinggalkan hak meminta. Artinya dia sudah angkat, dia bukan identitas pengemis lagi. Dia bukan lagi identitas orang buta lagi. Dia tinggalkan haknya dan memang betul. Dia ikuti Yesus, bukan lagi seperti seorang pengemis. Bukan lagi seorang buta. Bukan lagi seorang yang duduk dan minta-minta di pinggir jalan. Tetapi dia sudah berterima identitas orang sehat, orang yang melihat, orang yang menjadi murid, orang yang mengikuti Yesus. Wow, luar biasa. Semuanya berubah. Nah, banyak orang heran bagaimana Bartimeus bisa lakukan ini. Nah, saya mau katakan ini, bahwa kedahsyatan Yesus itu yang membuat kita benar-benar yakin. Kalau benar-benar yakin, makanya ada seperti ini. Ada tindakan Bartimeus itu meninggalkan jubahnya. Karena dia begitu yakin dia sudah sembuh, pasti sembuh karena Yesus memanggil dia. Nah, ini di mana banyak orang salah pengertian. Banyak orang kadang-kadang pikir harus ada tindakan iman dari kita baru ada sesuatu dari Yesus. Saya mau katakan no, itu salah. Justru seperti ini. Karena kita yakin memang sudah melihat kedahsyatan Yesus, kita begitu yakin sesuatu sudah terjadi, makanya kita ambil tindakan. Kita lihat dari Bartimeus, kapan dia berani untuk meninggalkan jubahnya? Saat dia tahu Yesus memanggil dia. Saat dia tahu ada pewahyuan, Yesus memanggil dia, ada Yesus dekat dengan dia. Makanya tanpa mungkin dia sadar pun, mungkin tidak ada banyak hal dia mikiri, dia langsung lakukan, tinggalkan yang lama dan datang menghampiri Yesus. Jadi kita harus mengerti, perbuatan iman, tindakan iman itu bukan sesuatu yang kita harus paksa diri, kita ikuti orang lain, sesuatu kita harus pikir lama. Tapi sebenarnya itu adalah respon otomatis kalau kita mengerti, kalau kita memahami kedahsyatan Yesus dan percaya itu sudah terjadi. Contohnya seperti ini. Ada orang yang mengatakan, mungkin mereka bersaksi bahwa karena mereka merasa sudah sembuh, mereka merasa sudah ada kesembuhan ilahi terjadi, mereka ambil obatnya dan buang obatnya. Tetapi mungkin orang lain dengar kesaksian itu dan membuatnya terbalik. Merasa buang obat baru sembuh. Kalau saya lakukan tindakan iman, Yesus akan menyembuhkan saya. Itu salah. Itu buatnya terbalik. Bukan kita buang obat, baru Yesus merasa karena kita buang obat, dia harus menyembuhkan kita. Itu salah dan tolong jangan lakukan itu. Makan obat pun tidak salah, boleh makan obat. Tetapi kalau merasa sudah ada kesembuhan dari Yesus, Yesus dahsyat dan memang sudah sembuh, makanya saya pernah juga lakukan. Saya merasa saya sudah sembuh, saya sudah sehat, saya tidak perlu obat ini. Makanya saya bisa ambil tindakan iman, buang obatnya. Karena sudah terima dari Yesus. Semuanya mulai dengan Yesus. Bukan kita melakukan duluan baru Yesus respon. Itu salah. Semuanya berasal daripada Yesus. Karena Yesus dahsyat. Karena Yesus ajaib. Tanpa kita menyadari itu tindakan iman.
Kadang-kadang kita hanya akan respon kepada kedahsyatan Yesus dan lakukan sesuatu. Jadi saya harap kita tidak salah pengertian. Yesus tidak pernah minta kita harus lakukan sesuatu dulu baru dia menyembuhkan. Tetapi karena kita sadar kita sudah terima kuasa, makanya kita respon kepada Tuhan. Wah, ini pelajaran yang benar-benar unik dan luar biasa daripada Bartimeus. Ya, dia terima penglihatannya dan identitas semuanya berubah. Nah, saya mau mengingatkan kita hari ini, apa yang kita pelajari? Kita pelajari bahwa dengar tentang Yesus itu yang membangkitkan keyakinan. Kalau hari ini merasa kurang yakin, merasa lemah, apa yang bisa dilakukan? Dengar terus tentang Yesus. Karena di mana kita dengar tentang Yesus, itu timbullah iman, membangkitkan keyakinan. Kita juga bisa yakin karena Yesus tidak berubah. Jadi semuanya yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu sampai kemarin, sampai hari ini, semuanya menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah berubah. Apa yang dilakukan, dia masih sanggup melakukan. Kasihnya, kuasanya, semuanya tidak berubah. Dan kedahsyatan Yesus itu yang buat kita yakin. Bukan kita yakin baru Yesus dahsyat. No. Yesus dahsyat, dan karena Yesus memiliki kedahsyatan ajaiban, Yesus terbukti luar biasa. Karena itu kita respon, kita yakin. Karena memang Yesus tidak pernah gagal. Saya mau tutup hari ini dengan ayat yang luar biasa berkata dalam Efesus 1 ayat 18. Ini adalah kita supaya mau terima pewahyuan. Dan supaya dia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaannya bagi yang ditentukannya, bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Yesus tetap dahsyat, luar biasa. Bahkan ini adalah Rasul Paulus berdoa untuk jemaatnya di Efesus, biar mereka memahami betapa hebat kuasa, betapa dahsyat kuasa Yesus bagi kita. Jadi saya juga mau berdoa untuk semua pemirsa hari ini. Mari kita terima pewahyuan, Yesus tetap dahsyat. Bukan Yesus menunggu kita lakukan sesuatu, tetapi mari kita lebih dahulu menerima pewahyuan betapa Yesus sudah dahsyat dan ajaib. Dan saya percaya saat itu pun mukjizat dapat langsung terjadi. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih, tidak ada kurang-kurang daripadamu. Engkau dahsyat dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau berkuasa, Engkau ajaib. Jadi saya berdoa Tuhan untuk setiap orang pemirsa hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, mereka dapat mendengar dan iman datang kepada mereka saat mereka dengar bahwa Engkau Yesus luar biasa. Itu membangkitkan keyakinan mereka. Kami lihat Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Jadi kami mau memandang Engkau dengan mata yang terbuka, mata hati pun terbuka, terima pewahyuan betapa luar biasa Engkau dan kuasa-Mu masih sama bagi kami hari ini. Bahkan kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja, kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, hal-hal yang luar biasa sedang terjadi. Engkau menjamah pemirsa Tuhan dimanapun mereka berada. Karena Engkau tidak perlu berubah. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, amin, amin. Percaya kuasa Yesus menjamah pun dimanapun berada. Yesus tetap luar biasa, ajaib. Amin, saya berharap kita semua belajar hari ini hal-hal yang unik dan baru. Kalau masih mau didoakan, masih mau ada yang berdiri sama-sama dalam iman, segera hubungi kami, ada nomor WhatsApp, nomor yang bisa dihubungi, dan ada tim Life Unlimited yang siap untuk berdoa bersama-sama denganmu. Dan kita akan jumpa lagi di program ini, tetap mengalami kuasa Yesus yang luar biasa. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.